Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 1. Masih tetap semangat ya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangannya dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, tahu toh langka atau punah itu berarti lama-lama akan semakin habis. Amatilah gambar berikut. Nah, ini gambar burung cendrawasih ya. Nah, ini burung khas dari Papua. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua. Ia memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Nah, ini gambarnya ya, burung cendrawasih. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat asli di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Ya, karena sekarang jumlahnya semakin sedikit. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Ayo kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Nah, kenapa ya? Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh di paruh, sayap, atau kepalanya. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?
Mengapa ya terancam? Nah, penyebab yang mengancam keberadaan burung cendrawasih antara lain perburuan liar, perusakan habitat, dan perdagangan burung cendrawasih sebagai penghias topi. Nah, makanya sekarang burung cendrawasih menjadi satwa yang dilindungi karena jumlahnya hampir punah atau hampir habis. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Nah, untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih dapat dilakukan dengan cara membudidayakan burung tersebut di suaka marga satwa. Jangan memburunya dan tidak merusak habitat aslinya. Nah, ini dibudidayakan itu adalah diternakkan agar jumlahnya menjadi semakin banyak di suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah tempat untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah. Bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Bunyinya apa ya? Kemudian deskripsikan atau jelaskan. Pemanfaatan bulu burung cendrawasih sebagai hiasan topi sangat membahayakan kelestarian burung tersebut karena untuk memperoleh bulu tersebut, burung cendrawasih harus diburu dengan cara ditembak. Memanfaatkan burung cendrawasih sebagai burung piaraan juga dapat mengganggu kelestarian karena burung cendrawasih bisa hidup di alam bebas dan tidak terbiasa hidup di dalam sangkar. Jadi cendrawasih termasuk hewan yang bebas. Jadi tidak bisa dipelihara di tempat atau di sangkar ya. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Nah, perilakunya bagaimana dengan perburuan liar? Nah, perilakunya tidak baik karena dengan perburuan liar itu bisa merusak habitat dari burung cendrawasih tersebut, ya, sehingga jumlah burung cendrawasih akan langka atau punah. Sehingga mungkin kalau sudah punah, anak cucu kita tidak bisa melihat bagaimana bentuk cendrawasih. Mungkin hanya bisa melihat dalam bentuk foto saja ya. Apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Ini ya. Jika burung cendrawasih punah, maka keberagaman satwa Indonesia akan berkurang. Mungkin generasi yang akan datang hanya bisa menyaksikan keindahan burung cendrawasih hanya melalui gambarnya saja. Dan tidak bisa melihat aslinya ya burung cendrawasih bagaimana. Namun kalau memang kita di daerah Indonesia bagian barat, mungkin di Indonesia karena burung cendrawasih di bagian timur, jadi kita memang tidak bisa melihat dengan langsung. Namun daerah Indonesia bagian timur, misalnya daerah Papua, Maluku, itu bisa melihat secara langsung. Apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga, diperlukan adanya kesadaran bahwa keanekaragaman hewan harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan segelintir orang saja ya. Selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentu banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Apakah di lingkungan terdapat kupu-kupu? Pernah melihat kupu-kupu? Atau mungkin pernah bermain dengan kupu-kupu? Ingin mencoba menangkapnya karena lucu sekali ya. Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah, cemerlang.
Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, itu manfaat dari kupu-kupu. Kupu-kupu bisa menguntungkan ya, namun kalau waktu dia menjadi ulat mungkin bisa merugikan ya. Kecuali mungkin ulat sutra bisa dimanfaatkan untuk kepompongnya buat bahan pakaian ya. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Siapa yang tahu? Jika kupu-kupu punah, maka kelestarian tanaman juga terganggu karena kekurangan hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Ya, sehingga penyerbukan tanaman ini sangat terganggu karena punahnya kupu-kupu. Karena penyerbukan ini ada beberapa jenis ya. Ada yang dibantu angin, ada yang dibantu serangga, misalnya kupu atau lebah, dan ada yang dibantu oleh manusia, khususnya tumbuhan atau tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh serangga. Bila jumlah kupu-kupu punah, maka penyerbukan tersebut akan terganggu ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Untuk melindungi kupu-kupu dapat dilakukan dengan cara menjaga kelestariannya dengan cara tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai hiasan ya. Mungkin ada yang menangkap kupu-kupu, kemudian diawetkan, kemudian dibentuk diawetkan, kemudian dikasih resin atau cairan putih ya, mungkin sebagai gantungan kunci, sebagai perhiasan dan lain-lain. Nah, itu jangan dilakukan ya, karena kalau kita sering berburu kupu-kupu, maka penyerbukan untuk tanaman akan terganggu. Di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Tadi sudah dibaca ya, di mana ya hidupnya? Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah, atau di daerah yang banyak terdapat tanaman bunga. Kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut. Poster berisi tentang informasi, nama hewan dan ciri-ciri khususnya, habitat hewan, misalnya pantai, dataran rendah, dataran tinggi, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya.
Nah, kita tadi sudah belajar tentang burung cendrawasih, yaitu burung surga bagi Papua ya. Nah, karena burungnya yang sangat indah. Nah, karena seperti itu, banyak dilakukan perburuan liar sehingga jumlahnya hampir punah. Nah, karena hampir punah, maka kita perlu melestarikannya. Selain burung cendrawasih tadi, ada kupu-kupu. Kupu-kupu itu sangat bermanfaat bagi tanaman karena membantu penyerbukan tanaman yang bisa menjadikan tanaman tersebut buah ya. Nah, sehingga kalau kupu-kupu jumlahnya punah, maka tanaman tersebut tidak akan terbantu atau terganggu penyerbukannya. Maka kita harus melestarikan hewan atau tumbuhan agar jumlahnya tidak punah. Nah, tadi kita diminta membuat poster dengan cara yaitu dengan kriteria menyayangi hewan yang ada di sekitarnya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 1. Sudah paham ya anak-anak? Nah, bisa tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.